saat ini kita mau sembah Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan kita hanya bagi Dia. Yesus, ku muliakan, pulihkan hatiku. Yesus, ku muliakan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara merindukan revival? Revival in this land. Kebangunan rohani di rumah tanggamu, di kehidupan pribadimu, di kehidupan jemaat di mana engkau menjadi anggota dan di tengah-tengah bangsa ini. Saya merindukan terjadi revival. Saya merindukan terjadi transformasi, banyak hidup manusia yang diubahkan. Saya merindukan terjadi namanya sebuah restorasi, pemulihan umat manusia. Karena itu kerinduan Tuhan, terjadi revival di mana-mana. Siapakah orang-orang yang berbahagia yang akan mengalami revival, akan mengalami kebangunan rohani, yang akan mengalami kedewasaan rohani, yang akan menjadi pelaku firman dan bukan pendengar firman saja, yaitu orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Kami berdoa di kantor kami setiap hari 1-2 jam untuk mendoakan supaya orang mengalami haus dan lapar akan firman Allah. Karena dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Satisfaction. Kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kepuasan yang tidak dibeli dengan kenikmatan dan kesenangan. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tetapi kepuasan surgawi yang ada di dalam hati orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang diliputi oleh kepalsuan, oleh kebohongan, oleh dusta, oleh kemunafikan, oleh kedurhakaan. Dan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun dan tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan.
Semua orang mencari kesenangannya sendiri, mencari kepuasannya sendiri, dan dikatakan oleh pengkhotbah seorang yang sangat kaya raya, super rich, namanya Raja Salomo, bahwa orang tidak akan puas ketika mendapatkan uang yang banyak. Orang tidak akan puas ketika mendapatkan seluruh dunia ini. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya. Saya kasih Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang merindukan kebenaran, orang yang menginginkan kebenaran nyata dalam hidupnya, nyata dalam keluarganya, nyata di tengah-tengah masyarakat. Saudara, kita ingin keadilan dan kebenaran nyata di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah bangsa kita. Ada kecenderungan adalah penguasaan sepihak, penguasaan kelompok tertentu, dan mengabaikan kelompok-kelompok yang lemah. Itu namanya injustice, ketidakadilan. Kebenaran dan keadilan akan membawa kebahagiaan kepada dirimu, kepada kita semua, kepada kota kita dan bangsa kita. Kebahagiaan karena haus dan lapar akan kebenaran. Kalau saudara belum pernah bertemu dengan kebenaran, Yesus Kristus adalah terang. Terang sejati. Kebenaran yang sejati. Yang kita bisa melihat dalam bentuk fisik. Dia adalah kebenaran dan sang kebenaran. Datang kepada Yesus. Hauskan Yesus. Rindukan Yesus. Dan Yesus akan menemuimu. Dia adalah kebenaran. Dia adalah jalan dan kehidupan. Datang kepada Yesus dan engkau akan dipuaskan. Dialah roti yang turun dari surga. Dialah air hidup yang sejati. Dialah terang yang benar. Ketika saudara haus dan lapar akan kebenaran, saudara akan dipuaskan. Saudara akan dipuaskan. Saudara akan dipuaskan. Saya bertemu dengan seorang yang selalu bertanya. Dia bercerita kepada saya beberapa tahun yang lalu bahwa dia berguru di sini, belajar ilmu ini, dan kemudian dia tidak puas. Tidak ada yang bisa memuaskan apapun dalam dunia ini. Entah itu makanan yang enak, entah itu uang, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu apapun. Hanya membuat orang haus. Membaca buku, membuat buku tidak ada habis-habisnya. Melelahkan badan, kata pengkhotbah Raja Salomo itu kesia-siaan. Bukan berarti tidak penting, tetapi tidak didapatkan kebahagiaan di sana. Kebahagiaan hanya ditemukan ketika saudara sungguh-sungguh ketemu dengan sang kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, saudara akan menemukan kebenaran. Saat ini juga, terima Yesus sebagai sang kebenaran dalam hidup.